Dasar-dasar multimedia interaktif. Oke. Yang pertama, multimedia. Multi artinya banyak. Multi ada suara, gambar, grafik, animasi, video. Jadi gabungan dari video, audio, visual, dan audio visual. Lalu ditambahkan elemen interaktif, interaksi. Adanya efek dari media yang diciptakan. Jadi media berbasis komputer ini adalah program komputer yang direkayasa, dibuat seolah-olah mampu untuk menampilkan materi pembelajaran dan mengajarkan siswa secara individual. Jadi itu adalah media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Di mana di komputer itu memvisualisasikan materi pembelajaran. Langkah-langkahnya yang pertama analisis. Harus dianalisa dulu. Materi bagian yang mana? Nanti saya kasih atau saya bagikan siapa saja mendapatkan materi apa dan mengenai apa. Saya bagikan materinya dianalisa. Kira-kira materi tersebut apa saja yang harus disajikan. Misalnya mengenai memori. Dalam memori apa yang harus disajikan. Atau perangkat input, apa-apa saja perangkat input. Perangkat output, apa-apa saja perangkat output. Lalu pengembangan. Nah, setelah kita analisa, fotonya foto apa yang akan dipakai. Lalu animasinya seperti apa yang akan dipasangkan dalam media. Kita masuk perancangan. Nah, analisis, di sini harusnya ada perancangan satu ya, ketinggalan. Perancangan ini kita harus membuat storyboard-nya terlebih dahulu. Tahu apa itu storyboard? Alur. Nah, alurnya. Misalnya di saat pertama kali dibuka, apa yang muncul? Halaman pembukanya apa? Tentu harus ada judulnya apa. Kalau kita nonton film, nggak mungkin selesai baru judul. Nah, gitu kan? Tentu pertamanya harus muncul judul. Nah, lalu setelah halaman pembuka, di halaman pembuka ada judul, lalu ada apa saja? Ada tombol apa? Ada keterangan apa saja? Jadi kita bikin rancangannya dulu. Setelah rancangan, maksud saya setelah halaman pertama, dia akan menuju ke halaman yang mana? Halaman utama misalnya. Di halaman utama tersebut ada tombol apa saja? Tombol materi, tombol kuis, tombol profil, atau tombol petunjuk. Atau setelah halaman awal, itu langsung masuk ke halaman petunjuk. Jadi logikanya, orang yang mau menggunakan tersebut harus baca petunjuk penggunaannya. Harus paham bagaimana cara menggunakan, baru menjalankan. Terserah, nanti mau bagaimana storyboard. Di perancangan ini harus diperhatikan langkah-langkahnya. Nah, nanti bikin dulu storyboard. Setelah itu penerapan, implementasinya. Dari rancangan ke yang sebenarnya. Apakah rancangan seperti A harus sesuai dengan rancangannya? Tidak harus 100% sesuai. Bisa lebih bagus. Jangan lebih tidak bagus. Harus lebih bagus dari rancangannya. Nah, jadi
Ketiga, kegiatan ini itu bisa dilakukan berulang-ulang. Maksudnya gimana? Kalau belum menurut kita implementasikan, terapkan gitu kan. Kalau masih belum bagus, boleh kita ulang, analisa lagi. Berdasarkan analisa, ada materi yang kurang, yang sangat penting yang perlu kita tambahkan, atau penilaian, evaluasi, ini belum sesuai. Maka kita harus analisa lagi. Atau belum meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, maka kita analisa lagi, bikin tambahannya, dan kita implementasi. Nah, lalu apa kekurangan media interaktif komputer ini? Kekurangannya itu, jika kita salah dalam menganalisis, maka kita rugi biaya, waktu, dan kualitas dari media yang kita hasilkan. Ini makanya memang harus benar kita analisa, kita pahami materi tersebut. Jadi sebelum kita membuat medianya, maka kita harus paham dulu. Contoh, kita mau membuat jalur kita pulang tadi. Berarti kita harus paham dulu. Belok mana, kan? Di simpang ini ada apa? Lalu penandanya, soalnya di minimarket ini belok kiri, minimarket itu belok kanan, kan? Maka kita harus paham dulu. Caranya, inti dari kita mengajar seseorang itu kita harus memahami dulu apa yang kita ajarkan. Lalu masalah komunikasi antara, nanti dievaluasi gitu kan, antara perancang, para ahli, dan yang menerapkannya. Kalian membuat media, lalu yang menerapkannya guru di sekolah. Ya, berarti kalian harus komunikasi yang intens dengan gurunya. Gurunya mengajar seperti apa? Nah, harus kalian sesuaikan. Takutnya tidak sesuai nanti dengan yang guru ajar. Jadi harus ada komunikasi dua. Hal-hal ini harus kita perhatikan dan harus kita atasi agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Storyboard. Storyboard ini dalam bentuk sketsa. Jadi kita bikin dulu, misalnya peta, PowerPoint kan peta. Lalu di situ ada tombol apa aja, ada logo, bikin tulisan logo. Itu apa? Tombol menu. Harus kita buatkan. Untuk sebagai langkah awal kita menerapkannya di yang sesungguhnya. Ya ada logo, nanti tulisannya logo aja, tapi nanti logonya logo apa? Karena apa yang kita hasilkan bisa saja kita jual ke sekolah. Saya punya media ini, Bu. Mungkin bisa diterapkan di sekolah Ibu. Logonya disesuaikan logo sekolah tersebut, gitu kan. Jadi berdasarkan storyboard kita bisa menggantikannya, bisa mengupdate-nya. Lalu multimedianya, ada storyboard langkah-langkahnya tadi. Setelah menu 1 atau halaman 1 dia menuju ke halaman berapa. Halaman 2 ini ada tombol apa saja, tombol tersebut menuju ke halaman. Harus ada multimedia storyboardnya juga. Misalnya halaman pertama akan menampilkan atau akan mengeluarkan suara selamat datang di media pembelajaran bla 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 bla. Lalu di saat ditekan tombol menu maka akan mengeluarkan suara klik misalnya. Nah, itu nanti memudahkan di saat kita mengembangkannya. Ada storyboardnya. Lalu teksnya apa? Audionya apa? Apakah di menu, di halaman tersebut kita menampilkan video? Tampilkan video penjelasan mengenai memori. Kita buatkan di storyboard. Lalu
Fungsi storyboard ini adalah untuk brainstorming. Brainstorming, apa tuh brainstorming? Apa? Brainstorming. Bertukar pikiran atau sebagai elaborasi. Nah, elaborasi kan saya tanya pertemuan pertama atau kedua? Nah, pertemuan pertama di tahap analisis dan perancangan, di mana kita itu mendalami, memahami, dan menganalisa semua komponen-komponen dan segala kebutuhan di dalam proses pembelajaran. Dan mendeteksi problem lebih dini sehingga lebih mudah diperbaiki. Kalau terjadi kesalahan nanti, misalnya di saat ditekan tombol materi 1, dia nggak menuju ke materi 1, malah menuju ke materi 5 atau menuju ke evaluasi. Kita tahu berarti salahnya di mana. Salahnya atau setelah masuk ke menu materi. Setelah menu materi dia menuju ke, jika diklik tombol materi 3, dia menuju ke materi 3. Tetapi di menu materi 3 itu ada tombol back, harusnya dia menuju ke halaman utama, tetapi dia malah menuju ke materi 2. Nah, jadi bisa kita analisa di sana permasalahannya atau salah linknya di mana atau kodenya salahnya di mana. Memudahkan kita untuk menganalisa ini dengan storyboard. Nah, ini contoh storyboardnya. Nih, soalnya ini tampilannya. Tampilan halaman apa? Tampilan halaman utama. Ini ada logo apa? Ada gambar apa? Lalu diberi penjelasan. Materi 1 misalnya menjelaskan mengenai ini, multimedianya ada gambar, ada audio, dan ada video. Jadi ini nanti sebelum dibuat, bikin dulu storyboard. Jadi saya minta nanti storyboardnya dulu, kalau sudah oke storyboardnya, nanti baru ke penerapannya langsung. Nah, lalu apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam media interaktif ini? Yang pertama tentu harus ada teks, audio, video, grafik, animasi, dan ada interaktif. Semua elemen ini harus dalam bentuk digital, karena kita berbasis PowerPoint bikinnya nanti. Jadi jangan di menu 1 diklik, di materi 1 diklik muncul video. Materi 2 muncul video lagi. Materi 3 muncul video lagi. Nggak boleh seperti itu. Harus ada teks, audio, video, grafik, animasi. Nah, ada interaktif. Kalau videonya aja, kenapa nggak videonya aja yang di-share? Materi 1 videonya ini, materi 2 videonya ini. Jadi ini elemennya. Harus ada teks, audio, video, grafik. Foto, boleh formatnya bitmap atau vektor. Tahu beda bitmap dan vektor? Semester ini ada belajar desain grafis? Belajar? Nah, masih JPEG PNG, berarti belum masuk vektor. JPEG dan PNG itu masuk ke dalam bitmap. Vektor itu seperti kartun. Nah, masih kartun itu masuk ke dalam vektor. Boleh video atau audio, suara, sound. Video penjelasannya juga boleh. Soalnya kalian rekam di materi 1 kalian rekam suara kalian, ada teksnya, ya, tapi ada juga suara menjelaskannya. Itu lebih bagus. Ini contoh bitmap, ini contoh vektor. Nanti lebih dalam lagi di desain grafis. Oke, ini langsung saja elemen suara, MP3 dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan itu
jenis, ukuran, style, dan warna huruf. Seperti saya jelaskan tadi. Kalau untuk pembelajaran, ya, bikin hurufnya yang meliuk-liuk seperti kaligrafi, kita nih mau baca aja udah effort gitu kan. Ditambah lagi tulisannya, jadi makin males kita bacanya, bukan makin tertarik, makin males. Jenisnya, ukurannya juga. Ukurannya, misalnya teksnya ada banyak. Padatkan dalam satu PowerPoint. Maka akan kecil-kecil. Susah untuk dibaca. Jadi ukurannya harus diperhatikan. Style dan warnanya. Tadi warnanya contohkan. Kalau backgroundnya putih ya jangan yang hijau. Jangan yang pokoknya yang terlihat. Yang dapat terlihat dengan baik. Harus mengedepankan keindahan dan fungsional. Harus indah dan fungsi. Fungsional, dapat berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kalau mata itu condong melihat sesuatu yang indah. Ada yang namanya indah di sini? Intan. Intan itu selalu ada di setiap angkatan. Angkatan 1 ada intan, 2 juga ada, 3 juga ada. Apa? Yusuf. Kayaknya cuma di angkatan inilah. Yang panggilannya Ucup kan? Oke, ini elemen teks, suara, video, atau multimedia. Yang dikatakan multimedia adalah gabungannya. Jadi ada teks, suara, video, foto, atau audio itu ditampilkan di dalam suatu media. Itu dinamakan multimedia. Gimana? Multimedia ini hanya bisa kita jalankan di komputer. Kalau di radio ya cuma suara saja. Kalau di TV misalnya, itu bisa suara, bisa gambar, tetapi nggak ada interaktifnya. Kita nonton film, ya kita harus nontonnya dari awal sampai akhir. Nggak bisa kita maunya di materi 2. Berarti kita harus nyari di tengah-tengah. Susah kan? Yang mana? Di menit keberapa materi 2? Nah, contohnya kemarin, di menit keberapa penjelasan tugas? Nah, 12. Berarti yang belum nonton berarti nggak tahu kan? Di menit berapa harus nonton dulu, baru tahu. Nanya juga bisa. Tapi dapat cuman soalnya, nggak dapat materinya. Padahal isi dari itu adalah materinya. Berarti kalau nggak nonton, nggak punya teman gitu kan. Nah, kelemahannya biaya tadi dan waktu. Kalau kita cacat dalam menganalisanya, maka kita kerugian waktu dan biaya. Untuk kesulitannya ini akan sulit bagi misalnya guru SD yang tidak memahami pembelajaran komputer, itu akan sulit. Mereka menggerakkan mouse saja, kok nggak bisa katanya. Saya itu pernah pengalaman jadi proktor untuk tes sertifikasi guru. Waktu itu saya kerja sebagai teknisi labor Universitas Negeri Padang. Di sana dilaksanakan ujian sertifikasi guru. Gurunya udah umur sekitar 50 tahun. Kok nggak bisa katanya. Mouse-nya digerakkan. Coba keluar Bu. Maksud saya keluar itu ditutup aplikasinya, kan? Ibunya keluar. Karena ada banyak saya lihat yang lain lagi, gitu kan? Saya lihat sebelah ibunya nggak ada. Nah kemana? Tadi Bapak suruh keluar katanya. Maksud saya tutup aplikasinya Bu.
ulang buka lagi gitu. Bukan ibunya yang keluar maksud saya, tetapi ibunya menangkap disuruh keluar gitu. Malah ibunya yang keluar. Nah, tapi kita di jurusan pendidikan teknologi informasi kita harus mampu membuat hal itu. Nah, ini kemampuan ini bisa kita manfaatkan. Guru-guru SD kan nggak bisa. Kita yang bikin. Di mana ada supply and demand. Ada kebutuhan, di sana ada kesempatan. Jadi kita yang bikinkan. Untuk satu semester gitu, kita bikinkan. Mereka yang menyediakan materinya, lalu kita yang membuatkan animasinya, interaktifnya, visualnya. Itu pernah saya buatkan untuk SMK Negeri 5 Padang. Media interaktif. Tetapi dia bisa digunakan di handphone berbasis Android. Sudah digunakan di sana juga. Saya pernah membuat hal tersebut dan diminta oleh sekolah itu. Jadi kalau diminta ya, berarti kita yang pegang kendali. Kecuali kita menawarkan. Kalau kita menawarkan, kita harus sama-sama deal. Kalau kita diminta, kita pegang kendali. Saya maunya, oke saya buatkan, saya maunya begini. Beda. Kalau kita menawarkan, berarti kita sama-sama deal. Kalau kita diminta, kita pegang kendali. Nah, di sana jadi kita harus mampu menguangkan kemampuan yang kita miliki. Di sini harus ada ekspornya. Nah, nanti kalian buatkan dulu storyboardnya, baru dikumpulkan ke saya analisa dulu, saya lihat dulu. Apakah storyboardnya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, baru dilanjutkan ke yang sesungguhnya, media yang sesungguhnya. Nah, komposisi di dalam satu ini itu jangan banyak teks. Teks 7%, video dan foto 55% dan audio 38%. Jadi jangan terlalu banyak teks. Kalau terlalu banyak teks, apa bedanya kita baca modul atau kita baca buku? Sama aja. Kita harus memperbanyak video dan foto dan audio. Ini harus diperbanyak. Jangan banyak teks. Kalau banyak teks sama aja, dia harus baca sendiri. Ini contohnya. Kalau video atau kalau ada langkah-langkah, kalau ada misalnya cara buka Microsoft Word. Klik start, kita tampilkan screenshotnya, kita bulatkan startnya. Nah, start itu yang mana? Jadi mereka lebih langsung di saat melihat gambar langsung fokus ke tombol start. Bukan start yang mana ya? Nah, kalau enggak kita tandakan start yang mana ya? Terus mereka harus nyari dulu. Ini harus ada tanda panahnya yang mana. Ini contohnya. Nah, ini flow chart atau flow itu aliran, chart itu ini apa namanya? Ya. Jadi ada aliran datanya kemana. Nanti kalau kalian belajar pemrograman ini harus paham flow chart. Mulai, nah, kalau pengguna baru di profil dulu misalnya namanya siapa, kelasnya kelas apa, lalu masuk ke menu utama. Tapi kalau pengguna lama masuk ke menu utama. Contohnya ya, ini contoh. Nah, ini juga harus diperhatikan gambarnya. Kira-kira gambar, boleh download internet silakan. Gambar yang kita ambil atau kita download tersebut bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya pecah-pecah enggak? Bisa dilihat dengan jelas enggak? Atau terlalu besar? Terlalu besar berarti gambarnya bagus, jernih, tetapi nanti ukuran PowerPoint-nya juga akan besar. Nah, jadi kita sesuaikan. Kira-kira
sebesar mana, atau sebesar ini gambarnya, lalu teksnya kecil. Nah, kita sesuaikan. Harus perhatikan komposisinya. Kalau misalnya menjelaskan mengenai ada bagian motherboard. Di dalam motherboard ada slot PCI. Ya, kita kalau bisa kita perbesar ke bagian slot PCI-nya. Karena kalau kita tampilkan motherboard kan besar, kita tampilkan slot PCI-nya. PCI-nya kecil. Nah, maka itu akan sulit atau tidak terlalu terlihat. Nah, kita besarkan aja di bagian slot PCI. Oke, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini.